cerita Jakarta, kalau kita bicara Jakarta itu sebetulnya kalau kemarin ulang tahun ke-497 itu sebetulnya usianya sudah lebih dari itu. Kota ini ditempati oleh manusia sudah sejak abad kedua. Dan ceritanya Jakarta ini akan tidak lagi menjadi ibu kota. Ketika dia sudah tidak menjadi ibu kota, kesempatan emas bagi para pemimpin dan masyarakat yang mendiami kota Jakarta ini untuk menata ulang Jakarta menjadi kota yang betul-betul memiliki identitas yang jelas, karakter yang jelas, dan akan memberikan andil yang besar bagi terbentuknya sebuah kota yang global, katanya akan diciptakan sejuta pesona. Dengan pindahnya ibu kota dan Jakarta tidak menjadi ibu kota, itu keberkahan buat kota Jakarta dan keberkahan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Karena kita bisa lebih fokus menangani persoalan-persoalan lokal Jakarta. Status ibu kota negara tak akan lagi disandang Jakarta. Status tersebut berubah usai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ditandatangani Presiden Republik Indonesia. Pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur mengubah orientasi Jakarta menjadi kota global. Jakarta sebagai kota yang hendak mengafirmasi status global tidak hanya menghadapi berbagai tantangan, namun juga peluang dalam perjalanan menuju transformasi. Jadi kalau memang sekarang misalnya ada niat mau memindahkan ibu kota, maka tentu saja ini merupakan peluang besar dan saya menyebutnya kelahiran kembali kota yang menjadi dirinya sendiri. Jadi kota ini siapapun pemimpinnya akan punya fokus merawat dirinya. Kalau kemarin ketika berstatus sebagai ibu kota, di pundaknya itu ada beban kementerian ini, beban kementerian ini, beban politik itu, beban peristiwa ini, beban ini. Sehingga dia nggak bisa lagi memikirkan dirinya sendiri. Dia disibuki oleh urusan-urusan yang dari luar. Jadi luka-luka dia tuh dia bisa obati. Hawa nafsu ibu kota itu dia perbaiki. Hingga ada recovery, dan recovery ini yang kemudian saya menyebutnya sebagai kelahiran kembali kota Jakarta untuk berkhitah dan berkhidmat kepada urusan-urusan kelokalan. Tinggal nanti problem-problem internal inilah yang akan diberesin oleh pemerintah. Tentu saja kan sisa-sisa masa lalu itu dan dinamika orang-orang yang tinggal di sini itu kan urusan-urusan internal yang harus segera dirapihkan dan dibereskan oleh siapapun nanti yang menjadi pemimpin dan penguasa di sini. Jadi harapan besar Jakarta dengan tidak lagi menjadi ibu kota negara akan fokus kepada dirinya sendiri, dan karena fokus itulah kemudian saya bisa berharap bahwa gairah kemunculan kembali unsur-unsur kebudayaan yang selama ini nggak kelihatan, maka dia akan muncul kembali. Dalam konteks Jakarta kini, berdasarkan indikator Indeks Kota Global yang dirilis oleh lembaga Kearney, beberapa indikator masih memiliki jarak. Contohnya dalam indikator Cultural Experience, di mana kota global seminimal mungkin harus memenuhi target wisatawan internasional per tahun sejumlah 30 juta orang. Selain itu, pembenahan infrastruktur kota Jakarta
diharapkan menjadi konektivitas yang mendukung berbagai kegiatan kebudayaan. Sebab Jakarta ditargetkan menjadi kota melting pot atau tempat pembauran ragam etnis dan budaya. Sebenarnya bagus ya, bagus ketika Jakarta digadang-gadang sebagai kota global. Itu kan hal baik untuk kedepannya gitu kan. Global dalam artian kan segala apa yang dibuat tuh bertaraf internasional gitu. Itu sih dalam hal itu baik ya. Tapi dalam hal lain kan kita juga harus banyak memperhatikan gitu. Bagaimana menuju kota global yang harus disiapkan kan banyak sebenarnya. Tapi kalau sudah dicanangkan tapi semuanya belum siap, itu yang akan menjadi bumerang kalau menurut saya. Karena Jakarta kota global kan juga harus dibarengin dengan sarana, prasarana, infrastrukturnya, terus juga yang lebih dalamnya lagi adalah manusianya gitu, sumber dayanya. Bagaimana Jakarta sebagai kota global kalau sumber daya manusianya, warganya aja belum berpikir secara global gitu, belum siap dengan hal-hal yang bertaraf internasional gitu. Ya itu sih yang sebenarnya harus dipahami dulu sama kita semua gitu. Jakarta kota global yang hanya dicanangkan pemerintah atau Jakarta kota global yang dirasakan oleh semua pihak, pemerintahnya, masyarakatnya. Sebagai kota yang akan memunculkan identitas dalam kancah global, Jakarta sebenarnya memiliki kekayaan ragam tradisi budaya. Hanya saja, pemandangan itu kian sulit dijumpai di pusat-pusat kota Jakarta. Berbagai ritus dan tradisi hanya kerap dijumpai di wilayah pinggiran Jakarta. Seperti ritus hajat bumi yang diselenggarakan oleh masyarakat Keramat Ganceng di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur ini misalnya. Hajat bumi menjadi salah satu ritus kebudayaan yang menggabungkan tradisi budaya Betawi dan Sunda yang masih dilakukan oleh masyarakat Keramat Ganceng. Ritus ini dikemas dalam balutan nuansa budaya lokal dan keagamaan, mulai dari pengajian, kesenian ondel-ondel, wayang, tanjidor, dan karnaval yang tumpah ruah di sepanjang jalan raya Pondok Ranggon. Sedekah bumi itu buat orang Pondok Ranggon berarti ungkapan rasa syukur masyarakat Pondok Ranggon atas nikmat Allah yang udah beri sama kita selama 1 tahun, dan kita berharap di tahun depan ke depan ini akan diberi keberlimpahan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi orang tua kita, leluhur kita itu menginginkan itu hajat bumi itu setiap hari, karena dalam hajat bumi itu kan ada kegotong royongan, kan kita kudu tiap hari menebar kasih sayang, kudu setiap hari. Jadi orang tua kita menginginkan setiap hari ini kita terus menjalani apa yang menjadi isi dari hajat bumi itu. Kadang kita lupa dengan bumi yang kita pijak dan langit yang kita junjung. Padahal kita hidup itu di bumi yang Allah ciptakan ini sudah sungguh luar biasa, dan harusnya banyak sekali pelajaran yang kita petik. Bumi walaupun kita injak, kotori, tetap dia memberikan hal-hal yang baik untuk kita semua. Memberikan buah, makanan buat kita semua. Selain daripada ungkapan rasa syukur,
kita juga dituntut untuk merawat, menjaga bumi ini. Karena yang hidup di bumi itu bukan hanya kita, yang harus kita juga wariskan kepada anak cucu, putu keturunan kita nanti. Oleh karena itu kita jaga aja alam semesta ini dengan sebisa kita, minimal kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu bukti nyatanya kita peduli dengan bumi kita. Bukan berarti kita menyembah bumi, karena kita menghargai bumi ini ciptaan yang maha kuasa, yang harus kita jaga. Dan memang acara haji bumi ini, ritual itu dibungkus dengan seolah-olah kayak hal-hal yang mistik. Ya padahal itu hanya makanan biasa. Saya berharap juga, ayo bersama-sama kita lihat budaya ini jangan dari kacamata mistik. Kita nggak akan pernah bertemu kemuliaan daripada luhur kita. Ayo kita buka dengan nilai-nilai apa yang luhur sampaikan lewat daripada ritual itu, sehingga ini yang akan justru bermanfaat buat kita semua. Kerajaan ini bernama Sautul Kubro dan si raja kembar ini bernama Basmi. Sementara itu, beberapa kesenian lokal seperti seni lisan Betawi mulai terancam eksistensinya. Anehnya kenapa? Perubahan zaman membuat kesenian ini tergerus karena tidak ada regenerasi serta minim peminat. Siapa nih orang yang ditemui di Belanda? Jika tak dilakukan upaya pelestarian, tak bisa dipungkiri jika Jakarta sudah berada dalam ekosistem kota global. Kesenian seperti seni lisan Betawi akan berakhir menjadi sejarah atau hanya sebagai hikayat yang diceritakan di masa depan. Kita tetap mempunyai was-was dan kekhawatiran terhadap pelanjut atau generasi muda yang melanjutkan cerita ini. Oleh karena itu, pemerintah buru-buru pasang kuda-kuda lah supaya ini nggak benar-benar masuk ke dalam kuburan. Apa? Nehi. Masa saya nak ngikutin abang ke kuburan? Hidup ini bang masih terlalu indah. Dan pemerintah memang juga nggak kurang-kurang mengeluarkan undang-undang. Di pemerintah provinsi itu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Jadi kalau dia tahu kondisi Sohibul Hikayat seperti ini, sudah di jurang betul nih, maestronya sudah mati, senimannya hanya itu-itu saja, maka itu buru-buru tuh ditangani oleh mereka. Di Baringan. Jadi si malaikat maut ini, Bapak Idroil ini, pemerintah pusat juga mengeluarkan namanya undang-undang juga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dalam tradisi lisan itu termasuk yang tadi saya ungkapkan, misalnya salah satunya jenisnya adalah Sohibul Hikayat. Jadi pemerintah memang sudah sadar bahwa ini kekayaan kita. Kalau kita lengah, dia akan hilang atau akan diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, setiap tahun itu pemerintah melakukan pemberian sertifikat WBTB namanya. Pelestarian budaya memanglah tidak gampang. Namun dengan adanya peraturan yang mendukung, tentu akan menjadi lebih mudah. Melahirkan kembali, kemudian mempertahankan eksistensi budaya tak bisa dilakukan jika harus melawan arus perubahan zaman. Sebaliknya, mengakui dan mengikuti perubahan dengan bijak merupakan langkah terbaik. Kebudayaan itu dinamis. Asimilasi dengan zaman akan membuat budaya kembali mudah diterima oleh masyarakat. Kalau menurut saya ya, peluang Jakarta sebagai kota global dan Jakarta sudah menjadi daerah khusus Jakarta, ya harusnya pemerintahnya juga kuat memajukan seni dan budaya lewat peraturan, lewat ruang yang disediakan, dan lewat acara-acara yang memang diberikan
untuk budayawannya atau seniman-seniman tradisi tampil di situ. Tapi jangan lupa juga seniman-seniman tradisinya atau budayawan-budayawan lokalnya juga harus belajar bagaimana memposisikan diri, juga bersaing dengan global yang dititelkan sekarang gitu. Bagaimana kita bisa menjadi global kalau pemikiran kita masih feodal? Bagaimana kita bisa global kalau pemikiran kita masih jadul? Nah, makanya kolaborasi, akulturasi itu bisa dikemas secara baik dan itu juga bisa dilakukan ya. Jadi untuk warganya sendiri harus berpikir global, pemerintahnya harus berpikir global hingga Jakarta benar-benar menjadi kota berjuta pesona yang pemikirannya secara global. Tapi bagaimana itu bisa terjadi ya balik lagi peraturan pemerintahnya. Bagaimana pemerintah bisa menghadirkan itu di ruang-ruang publik terbuka, ruang-ruang yang mereka memang punya, dan kebijakan itu yang harusnya dilakukan pemerintah agar budaya Betawi, budaya Jakarta bisa tersebar luas, bukan cuma di pinggiran-pinggiran yang bisa kita nikmati, tapi di tengah kota Jakarta, di show-show internasional yang harusnya itu terjadi gitu. Jakarta yang heterogen kerap diterpa berbagai tantangan. Apalagi statusnya akan menyandang sebagai kota global. Hal itu membuat kearifan lokal kian terpinggirkan jika membiarkan warisan budaya ini mendekati kepunahan. Memang ini menjadi PR kita bersama. Ya, menurut saya pribadi, itu bisa jadi sekarang ini budaya menjadi hal yang murah, bukan menjadi sesuatu yang istimewa. Padahal orang luar negeri sendiri itu menganggap budaya itu sesuatu hal yang langka dan mewah buat mereka. Nah, masalahnya sekarang kita ini bisa jadi banyak yang diantar kita ke barat-baratan dan kita lupa tentang jati diri kita. Padahal jati diri kita ini jati diri yang sungguh luar biasa. Nah, setiap daerah itu punya keunikan dan harusnya itu ciri-ciri itu nggak boleh hilang. Nah, ini kembali lagi kepada tokoh-tokoh kita, bagaimana caranya ini ngebangun kesadaran itu supaya peduli lagi terhadap budaya. Ayo bebarengan kita jaga lagi dan lestarikan budaya kita. Karena ini adalah warisan daripada leluhur kita dan ini bagian identitas diri kita. Gitu, identitas yang harus kita pertahankan. Ya, jadi di budaya sendiri terselip banyak nilai-nilai yang harus kita kerjakan sebetulnya. Gitu. Ayo bebarengan dengan semangat kita teruskan budaya di Jakarta ini. Kita terusin daripada peninggalan-peninggalan orang tua kita, dan ini seharusnya menjadi center gitu, menjadi pusat perhatian oleh semua orang. Kita harus bangga, jangan sampai kita nggak bangga punya budaya. Sedih banget rasanya ketika kita nggak bangga kita punya budaya. Perubahan lingkungan, urbanisasi, dan globalisasi membawa pengaruh baru yang dapat menggeser budaya lokal. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara globalisasi dan pelestarian budaya lokal. Salah satu caranya dengan memanfaatkan kekuatan budaya sebagai alat untuk memperkuat identitas lokal.
Nah ini memang harus difokuskan kepada yang inti. Jadi pemerintah harus hadir di situ. Kita nggak bisa, masyarakat Betawi selama ini saya melihat ya, dia sudah berikhtiar, kalau orang Betawi bilang tuh sungsang sumbel ya, kaki buat kepala, kepala buat kaki menurut istilah mereka, sudah sungsang sumbel, itu memang belum kelar. Urusan internal mereka sendiri pun belum kelar. Itu karena memang proses sejarah masyarakat Betawi itu kan cukup lama. Kalau kata hikayat saudara-saudara, kalau babe-babe kita, pendahulu-pendahulu kita itu sungsang sumbel, cari setiar ke sono kemari, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, setiar supaya kita sukses di hidup kita, dan kita sudah menjadi kaya raya, sudah menjadi tajir, sudah menjadi konglomerat, maka biasanya memang anak kita itu yang suka ngabisin. Kalau untuk seniman-senimannya tentu saja dia harus introspeksi. Jadi sebelum dia ngamuk-ngamuk memprotes ini itu, dia harus melihat dirinya sendiri. Oh ternyata kemampuan saya baru sampai sini. Oh ternyata saya dibandingkan dengan yang lain-lain itu masih sampai tahap ini. Oleh karena itu untuk mencapai status sejuta pesona dengan label global itu, yang pertama-tama internalnya itu yang harus bebenah. Kalau dia sudah bebenah dan sadar bahwa dalam 5 tahun ke depan akan menjadi gini, atau nanti generasi emas itu akan seperti ini. 6,2 FM Benz Radio Abang di Betawi punya gaya. Masih di rangkaian open house-nya Benz Radio di hari pertama. Dan hari ini fokus kagak kendirian seperti janji kayak tadi. Dan kita lagi lucu-lucunya itu. Akan kamu apain ini tempat kelahiran kamu? Setelah kamu mempunyai itu, maka kamu akan merancang setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang, dan kota ini akan menjadi warna tersendiri, akan menjadi unikum tersendiri. Kemudian kamu terjemahkan apa yang kamu mau di kemudian hari. Dengan begitu barulah kamu akan sejajar berdiri yang memuliakan kamu, memuliakan kota kamu, dan akhirnya tujuan dari sejuta pesona dan global itu menjadi identik dengan kamu.